di satu tempat, nggak lama kemudian Pak Jokowi datang. Papua, NTT, Kalimantan, di Jawa Tengah, atau di tempat-tempat lain. Jadi untuk apa seperti ini? Kalau dikatakan abuse of power ya tidak punya bukti dan data, karena memang beliau masih presiden. Beliau berhak datang ke seluruh tempat di Indonesia ini. Tapi kenapa kok harus kebetulan dalam tanda kutip selalu membuntuti langkah Pak Ganjar? Apakah benar itu strategi penghapusan jejak? Yang tahu hanya Tuhan dan orang-orang yang melakukan hal itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tepatnya saya membaca berita statement dari calon presiden nomor urut 3, Mas Ganjar Pranowo. Waktu itu beliau lagi kampanye di Kendal, Jawa Tengah. Beliau mengatakan dengan penuh kesantunan bahwa pasti sebentar lagi ada yang datang mengikuti jejak langkah saya. Demikian kata Mas Ganjar. Sebetulnya saya sudah ingin sekali membuat opini terkait hal ini, karena sebetulnya ini pernah beberapa bulan yang lalu disampaikan Mas Ganjar kepada saya secara langsung bahwa selama ini selalu ada upaya membuntuti jejak langkah kampanye Ganjar Pranowo. Setiap Mas Ganjar datang di suatu daerah, entah 2 hari, 3 hari, kemudian datanglah entah itu Presiden Jokowi, entah itu Gibran, entah itu siapapun. Kelihatannya ini bukan kebetulan. Kalau kebetulan itu hanya satu lokasi, contohnya di Papua. Mas Ganjar datang, nggak lama kemudian Pak Jokowi datang. Hanya hitungan hari. Di Kalimantan demikian pula, di NTT demikian pula, di Jawa Tengah bulan Desember yang lalu Mas Ganjar datang dan sebagainya. 2 hari, 3 hari kemudian Pak Jokowi datang ke sana. Sekarang pun kemungkinan besar akan berlaku demikian. Bukan hanya Mas Ganjar yang dibuntuti jejak langkahnya, termasuk Ibu Atikoh, istri dari Mas Ganjar. Selalu Bu Atikoh datang di Banten misalkan, kemudian datang lagi kunjungan kerja presiden. Sebetulnya agak memalukan sebetulnya kalau saya membahas hal ini, tapi ini bukan koinsiden, tapi sesuatu yang sudah by design, bukan kebetulan semata. Kebetulan itu hanya mungkin sekali di lokasi, itu bisa dikatakan kebetulan. Kalau by design itu kayaknya memang ada kesan yang sangat-sangat kuat bahwa Pak Jokowi ini membuntuti jejak langkah Pak Ganjar kampanye di suatu tempat. Saya tidak tahu apa manfaatnya, apakah untuk menghapus jejak, saya tidak tahu. Meskipun bisik-bisik para politisi yang saya dengar itu adalah strategi untuk penghapusan jejak dari Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, efektif atau tidak? Saya dengan tegas mengatakan itu sangat tidak efektif. Karena apa? Ini seolah-olah membodohi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu tahu persis mana emas, mana loyang. Rakyat Indonesia dapat membedakan di mana orang itu yang mempunyai niat tulus atau orang yang datang dengan tujuan yang tidak baik. Presiden Jokowi pernah membantah hal ini. Dikatakan oleh beliau, katanya kunjungan kerja itu sudah direncanakan berbulan-bulan. Mohon maaf, dengan segala hormat,
saya kok tidak bisa percaya. Akan sulit sekali saya mempercayai apa yang dikatakan oleh Presiden karena rekam jejak. Beberapa bulan yang lalu beliau mengatakan anak saya tidak mungkin jadi calon wakil presiden, baru 2 tahun jadi wali kota, sangat tidak logis. Faktanya beberapa bulan kemudian Anda lihat sendiri seperti apa. Saya fokus mendukung Ganjar Pranowo, itu disampaikan berkali-kali, kenyataannya berbeda. Kalau orang Jawa mengatakan esuk deli sore tempe, pagi kedele sore tempe, artinya begitu mudah berubah dan sangat-sangat tidak konsisten. Apakah ini bentuk strategi komunikasi politik? Saya tidak percaya. Politik itu adalah cara bagaimana mempengaruhi rakyat. Bisa digunakan dengan cara yang baik, yang indah, edukatif. Bisa juga dengan cara yang sangat tidak baik. Pakai politik uang, intimidasi, maupun politik bagi-bagi bansos yang dari negara seolah-olah dikatakan itu dari paslon tertentu. Ini tidak bisa disangkal oleh siapapun. Karena apa? Menteri-menterinya Pak Jokowi, saya sebut saja Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang kebetulan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang kebetulan Ketua Umum Golkar mengatakan bansos ini, BLT ini dari Pak Jokowi. Ini kan menyesatkan dan termasuk dalam kategori pembohongan publik. Sekali lagi saya harus mengulang apa yang pernah saya sampaikan, bahwa bansos BLT itu adalah dana negara, dana dari APBN, dana dari rakyat Indonesia. Adalah suatu kewajiban mutlak negara untuk menyejahterakan rakyat. Artinya, kalaupun ada program bansos BLT atau apapun yang lain, itu adalah hak sepenuhnya masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Ada indikasi di beberapa tempat Ganjar Pranowo kampanye. Beberapa hari kemudian, Presiden Jokowi selalu kunjungan kerja di wilayah yang sama. Apakah ini kebetulan semata atau disengaja? Jadi tidak benar kalau itu diklaim itu milik pribadi Pak Jokowi. Ini bukan uang pribadi Presiden, bukan uang pribadi menteri, ini uang negara. Coba, siapa yang bisa membantah apa yang saya katakan? Sahabat Indonesia, kembali yang disampaikan oleh Mas Ganjar, penghapusan jejak atau mengikuti langkah seperti ini kelihatannya sih sah-sah saja, tidak ada aturan yang dilanggar. Tapi kan tidak etis. Apakah sekarang etika ini sudah jadi barang langka di negeri ini? Merusak tatanan Mahkamah Konstitusi dianggap biasa-biasa saja, dianggap normatif, padahal sudah jelas keputusannya dianggap merusak etika dan norma. Tidak tahu malu, santai-santai saja. Etikanya kemana? Belum lagi masalah kepantasan. Pertanyaannya, untuk apa Pak Jokowi melakukan membuntuti rekam jejak Pak Ganjar itu? Kalau itu kebetulan, walau alam lah. Tapi mohon maaf, saya tidak percaya. Dan jutaan rakyat juga tidak percaya kalau itu hanya kebetulan semata. Persepsi publik yang dibangun oleh masyarakat melihat fenomena ini adalah upaya sistematif untuk menghapuskan jejak. Kita mau bicara apa lagi?
hanya sekedar ingin supaya jagoannya yang didukung menang. Kebetulan di situ ada anak sulungnya, lalu presiden bisa melakukan segala cara. Seharusnya kan tidak boleh begitu. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara mengingatkan Presiden Jokowi. Beliau orang Jawa, seharusnya tidak perlu diberikan teguran yang keras. Orang Jawa itu penuh dengan kepekaan sosial. Tapi kali ini saya harus mengkoreksi apa yang saya yakini, bahwa ternyata kepekaan sosial itu sudah hampir musnah di negeri ini akhir-akhir ini. Jadi sahabat Indonesia, kenapa ini saya opinikan? Karena ini memang sudah menjadi grundelan saya beberapa bulan ini melihat fenomena yang terjadi. Mas Ganjar datang di satu tempat, nggak lama kemudian Pak Jokowi datang. Papua, NTT, Kalimantan, di Jawa Tengah, atau di tempat-tempat lain. Jadi untuk apa seperti ini? Kalau dikatakan abuse of power, ya tidak punya bukti dan data, karena memang beliau masih presiden. Beliau berhak datang ke seluruh tempat di Indonesia ini. Tapi kenapa kok harus kebetulan dalam tanda kutip selalu membuntuti langkah Pak Ganjar? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.